Koin ini akan meledak 1000 kali lipat karena merupakan beta play dari Hyperliquid. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu koin yang bernama ValiDAO, kodenya FDO. So far dia hanya memiliki kontrak di Ethereum kawan-kawan, dan koin ini belum listing dimanapun. Dan saya akan mengungkapkan tesis saya terkait mengapa token ini akan naik 1000 kali lipat. Karena market cap-nya sendiri pun masih cukup kecil, 1-2 juta dolar kawan-kawan. Mari kita membahas project ini. Oke, yang pertama dia merupakan beta play dari Hyperliquid kawan-kawannya. Dan Anda boleh perhatikan, walaupun ini merupakan data yang cherry pick, saya rasa Hyperliquid merupakan layer 1 terbaik kawan-kawan. Dari segi harga dan juga revenue dan sebagainya. Masa depan terutama kawan-kawan, oke? Berikutnya, harganya yang sangat mengikuti Hyperliquid kawan-kawan. Jadi ini sudah pernah dites bahwa ini merupakan beta play yang baik memang untuk Hyperliquid kawan-kawan. Oke? Jadi ketika Hyperliquid launching sekitar bulan awal Desember, akhir November, harganya naik gila-gilaan, begitu pula dengan koin ini kawan-kawan. Tetapi yang menarik adalah tidak hanya dia menjadi beta play dari Hyperliquid kawan-kawan. Di masa lalu, setahun yang lalu dia pernah menjadi beta play yang sangat kuat sekali dari Celestia ataupun TIA kawan-kawannya. Jadi kenapa token ini bisa mengikuti harga Hyperliquid dan juga mengikuti harga Celestia? Kita akan membahas alasannya kawan-kawan. Oh iya, selain meme coin kawan-kawan, karena Hyperliquid ini memiliki cukup banyak meme coin di sana. Oke? Ya berikutnya, tidak hanya Celestia dan juga Hyperliquid, sebetulnya dalam garis besarnya project ini merupakan beta play dari semua project di sini. Ada Dimension, ada beberapa yang gagal sebetulnya kawan-kawan. Dimension, berikutnya Celestia, XLR, bridge terbaik kawan-kawan. Berikutnya Eigenlayer dan banyak testnet seperti misalnya Inicia, Elixir, Abera Chain juga termasuk dan sebagainya. Jadi dengan koin ini, koin seharga 1,8 juta market cap dolar ini, Anda memiliki exposure ke platform kripto yang lain bahkan yang belum memiliki koin kawan-kawan. Ini bagi saya sesuatu yang sangat baik sekali, exposure ke sesuatu yang belum memiliki koin tanpa perlu Anda melakukan airdrop, testnet dan sebagainya kawan-kawan ya. Jadi ini merupakan nilai plus bagi saya. Oke, berikutnya ValiDAO kawan-kawan. Apa ini ValiDAO? Project yang kita bahas pada video kali ini. ValiDAO adalah satu-satunya validator yang dikelola oleh komunitas kawan-kawan, dan kita bisa memiliki sahamnya dengan cara kita membeli tokennya. Kenapa saya menyebut di sini sebagai kita membeli saham ataupun ikut memiliki ValiDAO? Kita akan membahasnya kawan-kawan. Jadi sebetulnya ini merupakan validator garis besarnya, tapi tidak hanya jasa validator, dia juga menyediakan RPC dan banyak sebetulnya service lain di IBC, di Atom dan sebagainya. Intinya, apa itu validator? Validator merupakan komponen yang sangat penting sekali dalam blockchain kawan-kawan. Jadi dia merupakan orang yang ikut memvalidasi suatu transaksi kawan-kawan, karena blockchain kan basisnya di transaksi kawan-kawan ya, dan dia ikut memvalidasi transaksi kawan-kawan. Oke, berikutnya ValiDAO sendiri kenapa menjadi beta play yang sukses dari Hyperliquid? Karena dia merupakan validator terbesar keempat di Hyperliquid selain timnya kawan-kawan ya. Jadi dia cukup signifikan di sini kawan-kawan, mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari komunitas. Kenapa saya bilang kepercayaan yang tinggi? Karena kan orang-orang bisa pilih ya kawan-kawan ya, pengen nge-staking di validator yang mana, yang APR-nya berapa, yang komisinya berapa dan sebagainya. Tapi ValiDAO mendapatkan angka yang besar juga di sini kawan-kawan. Oke. Ya, berikutnya tidak hanya menjadi validator dari Hyperliquid, dia juga menjadi operator dari stake Hyperliquid kawan-kawan ya. Jadi, jika Anda tahu Lido ikut menyajikan stake Ethereum, begitu pula dengan Jito, walaupun sebetulnya core bisnis mereka tidak hanya itu kawan-kawan ya. Tapi at least untuk ValiDAO ini menjadi operator dari stake Hyperliquid kawan-kawan ya. Dan dari kebanyakan operator yang ikut memfasilitasi stake Hyperliquid ini, yang memiliki token di sini hanyalah ValiDAO ataupun VDO kawan-kawan. Ada berbagai macam listnya di sini kawan-kawan. Siapa saja yang akan menyajikan stake Hyperliquid. Nah, dan juga ValiDAO menempati peringkat kedua kawan-kawan sebagai jumlah community stake terbesar di bawahnya Nansen. Dan Nansen ini kalau Anda tahu, ini seperti lembaga riset ataupun bisnis AI, data AI. Nah, mereka tidak memiliki token, walaupun katanya ingin memiliki token, tapi so far ValiDAO kawan-kawan ya, yang arahnya lebih ke komunitas, pure validator, dan dia menjadi operator stake Hyperliquid terbesar kedua kawan-kawan ya. Bayangkan di masa depan akan ada banyak TVL di koin ini. Berikutnya sebetulnya hubungan antara ValiDAO dan juga Hyperliquid tidak hanya itu kawan-kawan ya, lebih besar lagi kawan-kawan ya. Mungkin saya akan menyebutkan mana saja yang signifikan. Yang pertama, dia ikut membangun infrastruktur di ValiDAO, di Hyperliquid kawan-kawan, seperti membuat hypermaps di sini untuk melihat bagaimana kinerja dari validator di Hyperliquid dan berbagai macam open source infrastruktur lain untuk Hyperliquid kawan-kawan. Berikutnya mereka sudah membeli ticker VDO dengan harga yang sangat murah sekali. Jadi
nantinya kawan-kawan untuk Hyperliquid ini kita bisa listing token di Hyperliquid. Sama seperti kita listing di Binance, listing di misalnya di Coinbase dan sebagainya. Kita bisa listing di Hyperliquid juga kawan-kawan. Nah, untuk mengamankan ticker mereka, itu harganya sekarang gila-gilaan naik kawan-kawan. Jadi harganya itu dari murah naik kawan-kawan. Jadi seperti Anda membeli suatu token ya. Dan FaliDAO ini mendapatkan harga yang sangat murah sekali kawan-kawan. Karena dia membelinya September 2024. Saya lupa deh, sekarang harganya sepertinya sudah ratusan ribu dolar kawan-kawan. Alias jika Anda pengen listing di Hyperliquid, membutuhkan ratusan ribu dolar. Dan FaliDAO membelinya hanya dengan, saya lupa ya, di bawah 10 dolar selesai kawan-kawan. Oke, berikutnya mereka memiliki banyak treasury di Hyperliquid dan sebagainya. Anda boleh cek lah kawan-kawan di sini ya. Oke, berikutnya apa ini FaliDAO sebetulnya? Sesuai dengan namanya kawan-kawan ya, validator plus DAO kawan-kawan. Apa kerja validator? Nah, jadi validator ini kerjanya adalah membantu memvalidasi transaksi kawan-kawan. Mengecek apakah transaksi ini legit atau enggak, betul atau enggak, dan sebagainya. Nah, karena mereka sudah ngebantu ngecek transaksi tersebut, mereka mendapatkan imbal balik ataupun insentif berupa token kawan-kawan. Biasanya kalau Hyperliquid ya token Hype dan sebagainya. Jadi, imbal balik tersebut dikurangi dengan biaya operasi validator karena validator ini kan membutuhkan daya komputasi, daya listrik, dan sebagainya kawan-kawannya. Jadi imbal balik ataupun insentif tersebut dikurangi dengan biaya operasi sama dengan profit atau keuntungan bagi FaliDAO. Dan ini artinya bisnis yang bagi saya cukup sustain kawan-kawan ya. Karena kita betul-betul berfokus ke infrastruktur di sini. Konsep kunci dari FaliDAO adalah seperti ini kawan-kawan ya. Jadi konsepnya adalah kita co-own validator ataupun kita memiliki validator secara bersama kawan-kawan. Dan saya tidak melihat ada proyek yang seperti ini sebelumnya, apalagi yang memiliki token. Jadi saya, Anda, dan siapapun kita memiliki validator kawan-kawan. Validator ini kita dapat pikirkan seperti kita memiliki infrastruktur. Nanti saya akan mencoba untuk menganalogikannya seperti tambang batu bara juga kawan-kawan. Nah, kita ini yang mengelola validator tersebut kawan-kawan, kekuatan tersebut ya. Jadi kita bisa voting chain mana yang akan kita support ke depannya. Misalnya kita melihat ada satu chain yang bagus, kita bisa voting bersama. Chain ini akan kita support berikutnya. Berikutnya profitnya akan kita apakan. Dan juga kemana arah bisnis FaliDAO, kemana arah token ataupun tokenomics dari FaliDAO dan sebagainya kawan-kawan. Jadi kita memiliki company secara bersama. Ini DAO. Ya, beberapa benefitnya seperti di bawah kawan-kawan, decentralization kawan-kawan ataupun desentralisasi. Karena sekarang validator ini menjadi risiko yang besar juga bagi suatu blockchain kawan-kawan. Karena jika validatornya ternyata adalah bad actor, berbahaya bagi chain tersebut, apalagi hanyalah sebuah timnya dan sebagainya. Intinya masalah terkait centralized validator ini menjadi concern yang super tinggi sekali. Bahkan Vitalik pernah menulis satu thread yang panjang sekali terkait hal ini kawan-kawan. Artinya validator sekarang ini rawan sekali menjadi centralized ataupun dimiliki oleh company besar. Nah, jadi FaliDAO ini juga memiliki spirit tersebut kawan-kawan ya. Anti company besar kawan-kawan. Oke, berikutnya ya yieldnya sangat sustainable. Berikutnya scalability-nya tinggi dan sebagainya kawan-kawan. Oke. Ya, berikutnya TVL. Ini merupakan TVL dari FaliDAO kawan-kawan. Sekarang mereka memiliki total delegasi sekitar 52 juta dolar dengan market cap hanya 1,2 juta dolar kawan-kawan sekarang ya. Jadi bagi saya ini cukup no-brainer, alias cukup besar yang mempercayakan uang mereka ke FaliDAO, dan juga mereka memiliki aset yang belum cukup besar sebetulnya, hanya sekitar 600 ribu dolar. Tapi akan semakin besar kawan-kawan, terutama jika kondisi market baik dan juga chain pilihan mereka sukses kawan-kawan ya. Di sini mereka cukup berfokus ke Hyperliquid, cukup heavy di Hyperliquid kawan-kawan. Profit lainnya berasal dari insentif, airdrop, dan juga network effect dari tim FaliDAO ini. Artinya apa? Artinya seperti misalnya Celestia, mereka mendapatkan grant yang cukup besar dari Celestia karena mereka ikut aktif di testnet, membangun infrastruktur di Celestia dan sebagainya. Intinya ada network effect di sini kawan-kawan, dan juga airdrop misalnya karena mereka sudah ikut menjalankan testnet koin A, koin B, dan sebagainya. Jadi sebetulnya profitnya cukup fleksibel, tidak hanya bersumber dari hasil validasi validator tersebut kawan-kawan. Oke, bagaimana signifikansi FaliDAO kawan-kawan? Saya akan menggunakan perumpamaan pada bisnis tambang di sini. Jadi ini kita fokus kepada infrastruktur kawan-kawan. Misalnya Anda bingung, Anda pengen invest di bisnis tambang langsung seperti Indica Energy atau misalnya Bumi dan sebagainya, atau Anda fokus berinvest di United Tractor kawan-kawan kepada infrastrukturnya seperti misalnya kendaraan tambang, alat tambang, dan sebagainya kawan-kawan. Nah, kalau di FaliDAO ini kita seperti berfokus ke United Tractor kawan-kawan, alias kita berfokus ke infrastrukturnya. Namun bedanya, infrastruktur ini kita miliki secara bersama kawan-kawan ya. Jadi kayak bisnis infrastruktur untuk blockchain ini kita miliki bersama kawan-kawan. Jadi kayak dia support berbagai macam aktivitas di kripto. FaliDAO ini menyediakan RPC, memvalidasi, dan sebagainya, tapi dimiliki bersama dan kita bisa memiliki perusahaan tersebut dengan cara kita memiliki video kawan-kawan ya. Jadi ini merupakan konsepnya, bagi saya cukup signifikan. Oke, FaliDAO versus kompetitor, kenapa saya bahas ini kawan-kawan? Karena in the end of the day, sebetulnya
kita ini harus berkompetisi dengan validator lain, ataupun video harus berkompetisi dengan validator lain untuk mendapatkan kepercayaan ataupun TVL yang tinggi, kawan-kawan ya, ataupun profit yang besar, kawan-kawan ya, endingnya ya. Jadi validator lain ini memiliki APR yang tinggi dan juga komisi yang lebih kecil. Artinya validator ini sebetulnya memajaki juga, kawan-kawan ya. Jikalau Anda mempercayakan validator tertentu, Anda terkena pajak biasa ataupun komisi sekitar 3-5% di sini. Oke, ada perbandingan di sini sebetulnya cukup kompleks, kawan-kawan. Mulai dari kepemilikan dan juga sumber modal, ini merupakan kekuatan terbesar dari ValiDAO karena ini sangat decentralized, kawan-kawan, dan lokasi dari node dari ValiDAO ini sangat terdesentralisasi. Berikutnya, arah bisnis yang lebih luas dibandingkan dengan validator lain, tidak hanya fokus ke validator, mereka juga memiliki produk staking seperti stake hype tadi dan sebagainya. Berikutnya, ya, Anda mendapatkan exposure yang lebih besar dengan cara Anda invest ke ValiDAO dibandingkan dengan ke infrastruktur lain, kawan-kawan ya, karena mereka memiliki banyak sekali chain, kawan-kawan, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, dan juga RPC dan sebagainya. Dan Anda boleh cek di sini, kawan-kawan, berbagai macam kelebihan lainnya. Oke, resiko besar ataupun bear case dari ValiDAO adalah di mana chain yang mereka invest sepi, kawan-kawan, ataupun ghost chain ya. Seperti misalnya Dimension, itu merupakan resiko dari ValiDAO ini, namun dapat dianulir ataupun dapat diantisipasi dengan cara voting komunitas, kawan-kawan. Karena ini merupakan bisnis komunitas bersama, kita bisa ikut voting, misalnya kita akan mundur dari validator Dimension karena chainnya sepi dan sebagainya. Kita ikut menentukan masa depan arah bisnis dari ValiDAO, kawan-kawan. Dan juga APR yang kurang kompetitif dan sebagainya. Oke, jadi ini merupakan beberapa resiko dari ValiDAO ini. Anda boleh perhatikan di sini secara spesifik, kawan-kawan. Saya sudah membantu menjabarkannya. Dan juga solusinya sebetulnya. Sudah ada mitigasi, sehingga bagi saya resiko ini tidak terlalu signifikan, kawan-kawan. Karena mitigasi dari ValiDAO ini sudah sangat baik sekali. Oke, mungkin sekian kawan-kawan untuk video kali ini. Semangat, kawan-kawan!